Huriani Tuhata kami mewakili sude parhalado ni huriata pasahaton selamat hari Minggu tuhita saluhut Shalom sahat tutikyon parminggota totop dope tapatupa di bagasta ganup sialani taparade maroha nang pikirata madohotisa marede mahita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. No
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami,
orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pustaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tabegi majolo utulan ni titikta di Minggu 31 Januari 2021, Minggu Septuagesima. Topik
Gok huasodo hatani Tuhan Yesus. Perkataan Yesus penuh kuasa. 1 Warta poin 11. Nama minggu, Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Poin 12. Ibadah di rumah. Menyikapi perkembangan COVID yang semakin meningkat dan surat penggembalaan yang pertama, maka majelis melalui rapat majelis hari Selasa 26 Januari 2021 diputuskan sebagai berikut. A. Selalu mendoakan agar pergumulan mengenai virus corona COVID-19 cepat berakhir. B. Tetap waspada dan menjaga diri dari kebersihan, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, selalu pakai masker, jaga jarak atau menghindari kerumunan, serta menjaga agar tidak terpengaruh dengan berita yang menyesatkan tentang virus corona COVID-19. C. Mengikuti perkembangan semakin menyebarnya virus COVID-19 di daerah Bandung, khususnya wilayah pelayanan HKBP Bandung Timur yang terus meningkat. Maka Perhalado HKBP Resop Bandung Timur telah mengevaluasi kegiatan ibadah minggu dan perlu diperpanjang sampai Minggu tanggal 7 Februari 2021 untuk tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. D. Kebaktian minggu dapat diikuti melalui rekanan YouTube HKBP Bandung Timur yang di-share melalui WA Group Week masing-masing. Dan bila perlu buku acara telah dipersiapkan di gereja. Dan sangat kami harapkan agar kebaktian tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Persembahan ibadah dapat diserahkan ke Sintua Week masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja dan boleh juga melalui transfer via Bank Huria HKBP Bandung Timur, Bank BNI nomor 044-342-4754 dan konfirmasi transfer melalui WA 08131225459 atas nama Sintua B. Siregar Bendahara Huria. E. Pelayanan CD reguler dilakukan secara online atau belajar di rumah. F. Kegiatan pelayanan khusus seperti halnya martupol, pemberkatan nikah, pelayanan lainnya yang sudah terjadwal dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, hanya diikuti oleh keluarga inti saja, dan semua kegiatan tetap koordinasi dengan Parhalado. Demikian kami sampaikan untuk kita maklumi bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. 1.3. Mahasiswa praktek lapangan. Gereja kita menerima Saudara Samuel I. Marpaung SE melayani di gereja kita untuk tugas akhir yang bersangkutan sebagai mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Praktek selama 3 bulan. Kita doakan agar studi praktek di gereja kita diberkati Tuhan. 2. Warta pemberkatan nikah. Poin 21. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Timbul Sartian Jose Napitupulu, putra dari Bapak Bernard Napitupulu, Ibu Saurma Rotua Boru Manurung dari Jalan Majalaya 4, nomor 12, RT 01 RW 09, Antapani dari Wik 9, Jemaat HKBP Resop Bandung Timur, dengan saudari Rifka Mas Riani Sihaloho, putri Bapak Penatua Sobat Sihaloho, Ibu Hok Mauli Sijabat dari Komplek Parmindo, Jalan Rorojonggrang Utara 1,
Blok B3 nomor 25 Cimahi, Jemaat GKII Jemaat Bandung. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 30 Januari 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 20 Februari 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Poin 22. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Erwin Gurning, putra dari Bapak Mangara Gurning almarhum, Ibu Maria Borusitanggang dari Jalan Lemah Nendet 2 nomor 131/142C Wik 3 Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Dina Rolina Boru Simarmata, putri Bapak Lasman Simarmata, Ibu Bungader Boru Sinaga, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 16 Januari 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 6 Februari 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Poin 23. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Samuel Samsudin Jabrito Panjaitan, putra dari Bapak Sorden Panjaitan, Ibu Minaria Boru Tambunan, dari Jalan Terusan Parakan Asri Dalam nomor 59 dari Wik 10 Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Dame Sintia Deborah Boru Sianturi, putri Bapak Hasiholan Sianturi almarhum, Ibu Restawaran Boru Nababan, dari Jalan SD Babakan Cianjur, Gang Haji Nasir, RT 02 RW 07, Gado Bangkong Ngamprah, Jemaat HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamang Raja. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat 22 Januari 2021 di HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamang Raja. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 5 Februari 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 3. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah anggota jemaat 2 keluarga. 1. Keluarga Bapak Y Manurung, Ibu Boru Panjaitan, dari Wik 5 pindah ke gereja GKIM Hosana Bandung. 2. Keluarga Bapak P Simajuntak, Ibu Boru Sitorus, dari Wik 13 pindah ke gereja HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede Bekasi. 4. Ruas Perguru. Mulai minggu ini telah diterima menjadi ruas perguru Rosmalia Boru Panjaitan di Wik 8. Semoga yang bersangkutan tekun di dalam penggembalaan. 5. Jemaat meninggal dunia. Pada hari Senin 25 Januari 2021 telah meninggal dunia Bapak Manimbul Waminson Robert Sihombing, tutup umur 60 tahun 2 bulan, istri yang ditinggalkan Boru Sitanggang, dari Wik 3. Jenazah telah dikemukikan pada hari Senin 25 Januari 2021 di pemakaman Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta penghiburan. 6. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2021 sebanyak 72 orang dari urut 1 sampai urut 72. Di Lehon Tuhatama di Hamu Gajang Niumur Dohot Hahipason Lam Toguma Haporsianmu Ingot
mahamu hatan itu hatta namat dok di tangan nado di tangan di siamun nado gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Tik-tik parhepengon ni huriata boima kita cermati bersama mulu adong na hurang lobi boleh diklarifikasi tu situa wik manang tu kantor gereja. Demikian warta kita minggu ini. Shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita menerima firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan Allah. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun kabur. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian firman Tuhan Allah. Perkataan Yesus penuh kuasa. Gok kuasa do hatani Tuhan Yesus. Ido ojahani manang odolani minggutta sadarion. Hurian itu hatta borhat do Yesus sian luat tuluat lao papatarhon huasona paluahon ngulu ni jolma sianaka ihot-ihot ni portibion
manang diihoti sahi pei, manang diihoti paru kilon nama cai borat, manang ni ihota ni huaso ni sibolis, songon natarida diturpukon. Dilojongi Yesus do tu Kapernaum manopo torop jolma, jala diajari di si, di palua sian hurungan ni sibolis, jala laosido paingot tok kita, pabua tok tong do tu hatai mangula paluahon ngolutta sian huaso ni sibolis, nama baik kita mabiar marsahit huhut marukil alai radido tuhatai mangajari hita marhite ragam yakana masa di tonga-tonga ni ngulut taon molosong onopen waing hita marminggu di bagas tabi tong doi mangajari hita na mangaleo partikian marsobba huhut madok mauliate tu debata mangajari hita doi asa tok-tok kita mangaradoti dirita di tonga-tonga ni hasusan nama cai borat nuang di tonga-tonga ni portibion tarlumobi hinorhon ni sahit nasumar nuangon diajari do hita jala di paingot asa cuci tangan dengan air mengalir, pakai masker, hindari kerumunan, huhut majamoton dirita be pangajarayon nama cayar gado isia debata marhite parhobas niaka kesehatan jalalau sido mengajari hita asa tok-tok kita marhabengeton unang marungut-ungut unang lalap holan na holsoan alai tok-tong tapatuduh kabengetoni disudiakan nama sai jalalau sido mengajari hita unang mabiar unang godoron alan yaka ahapi manak sahit pei ai didok do marhuaso do debata paremakon saluhut nai. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tidak terasa bahwa kini kita sudah memasuki minggu Septuagesima. Artinya 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, yang menegaskan akan kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan maut, kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan setan, yang mampu mengalahkan dunia ini. Dan Yesus membuktikan bahwa semua yang ada di dunia ini tunduk kepadanya. Dan kehadiran Tuhan itu terus nyata dalam rangka menyempurnakan seluruh rancangannya dalam hidup kita. Kadang kita tidak mengerti bagaimana rancangan Tuhan itu kepada kita. Kadang kita tidak memahami bagaimana cara Tuhan itu menolong kita ketika tantangan itu datang dan pergumulan itu sedang menggerogoti pengharapan kita. Rasanya hidup kita mau menyerah, dan kadang kita ragu apakah Tuhan menolong, apakah Tuhan mendengar seruan kita. Nampaknya kita takut ditinggal oleh Tuhan. Akan tetapi kita harus yakin bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan hadir di setiap saat, di setiap tempat, di setiap keadaan, dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kuasa Tuhanlah yang mutlak dalam hidup kita. Dan justru itu yang mengingatkan kita, jangan meninggalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Setialah menerima, setialah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu di setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita agar kita benar-benar punya pengalaman sebagai orang yang percaya
Dan di tengah pengalaman itu nyata ada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Bohado panadaut tanata kastu Jesus narotu pertibion lao palua hongoluta. Yesus narotu pertibion papatarho kuasona. Di tonga-tonga niya kanamasa natabulus noengon. Gudang do namasai naso hapikira kita. Jala buido tapai hutihut akka namasa di nahumalia kita. Songoni nang narotu dirita be ganuk marsara-sara. Lau mangatusi sudinai dipangido panadaw natakasya kita, panadaw nasitong siya kita, taringot tu Yesusi. Bagaimana kita mengerti dan memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita memahami dan mengerti campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Iko boido pakilala honota, jala sukunota dirita, tapakilala hodope, kuasa ni Tuhan Yesus di ngoluta. Unang ragu hita, jala tadok, mampu hita sadiri madalani nguluon. Tuk dogogota, mengatasi akan amasa di tengah-tengah nguluon, tanpa pertolongan dari manapun. Jala molo tuk perikot pangurupioni, siat dia dohita mangido haluaon. Ai di partikianon, nungamura-mura nueng mangido pangurupion, tua kahaguguni portibion. Jala nungamura-mura nueng manuk pun akan amasa. Mangido pangurupio siap paranormal. Nungaragu hita lihaguguni di bata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Nazaret pada waktu itu tidak percaya kepada keilahian Yesus karena mereka tahu latar belakangnya. Yesus menurut pemahaman mereka adalah seorang anak tukang kayu. Bahkan mereka berusaha menolak kehadiran Yesus dan tidak percaya akan ajarannya, tidak yakin akan kemesiasannya. Namun kuasa dan tanda mujizat yang dilakukan Yesus mampu mengubah kepercayaan mereka. Bagaimana kita merenungkan itu dalam kehidupan kita? Yang berikut diingatkan melalui firman Tuhan ini, bagaimana kita percaya akan kuasa Yesus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang yang kerasukan setan itu, dan orang yang kerasukan setan itu telah dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh iblis si pengacau. Dan ternyata kita melihat dan mengamati dalam ayat ini, ternyata roh jahat itu mengakui kuasa dan kekuatan Yesus yang luar biasa. Walaupun roh jahat itu membuktikan kekuatannya, seolah-olah mampu menguasai dunia ini, namun tidak mampu untuk menundukkan kuasa Tuhan. Roh jahat itu mengakui bahwa Yesus mampu meremukkan dan menghancurkan semua kuasa kegelapan. Kita memperhatikan dalam ayat 34 betapa roh jahat, betapa setan, betapa si pengacau itu mengakui kehadiran Yesus dan berkata, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Betapa iblis dan roh jahat itu mengakui keberadaan Yesus. Jalaido naik ko si jamot tonot tadi partikianon. Si bolis pe ihati dakod do haguguni Tuhani. Si bolis pe iakuido kemahakuasaan ni Tuhani. Si bolis pe porsea do Tuhani. Alaidang diologi, alaidang dihaporse. Dang diimani.
dan di hutan balik sa dialodo, bahkan mengajak dunia, mengajak manusia untuk memberontak dan bahkan menentang, mengabaikan kekuatan Tuhan. Jok lohita songoni di tengah-tengah ni ngulu tahun tahap persiai do hagugu ni Tuhani alai dang mian ngolut tadi na tahap persiai do pabainan ni Tuhani alai dang mian ngolut ta di na tahap persiai. Kita percaya akan kuasa Allah yang menaklukkan segala kuasa dunia ini, yang menaklukkan kekuatan iblis, tetapi nampaknya kita tidak mampu untuk mengimaninya. Alanu ngagumogo hagogo di pertibion mempengaruhi nguluta. Aladido marhite turpuk sadarion di pahingot kita. Gok kuaso hatani Tuhan Yesus. Porseado kita disi kadang-kadang kita datang ke gereja, duduk bernyanyi, bahkan semangat karena lirik lagu dari nyanyian itu menyentuh hati kita, tetapi nampaknya kita tidak yakin dan mengimani apa yang kita nyanyikan itu, sehingga alunan lagu dan nyanyian itu mengalir begitu saja tanpa membawa makna. Kita berdoa dengan untayan kata-kata yang bagus, tetapi apakah kita yakin dan mengimani apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu, sehingga kita pulang dari rumah Tuhan ini dengan semangat dan penuh pengharapan bahwa Yesus penuh kuasa, Yesus dengan kuasanya sudah bekerja dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya supaya Dia bertindak. Mampukah kita mengimani itu? Ketika khawatir, bimbang, dan bahkan takut, bagaimana kita berseru dan bersandar kepada Tuhan yang penuh kuasa itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau iblis menuruti perintah dan mengakui kuasa Tuhan, bagaimana kita orang percaya, bagaimana kita anak-anak Tuhan mau mengikuti, mau percaya, mau menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Mari kita merenungkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menyimak apa yang dikatakan Yesus, dan harus kita imani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Dalam ayat 35 dikatakan bahwa Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Setan itu pun keluar dan tidak menyakiti orang itu. Ternyata kuasa Tuhan luar biasa. Ternyata kuasa Tuhan mampu menghardik semua persoalan hidup yang kita hadapi. Ketika tantangan demi tantangan, pergumulan yang berat menggerogoti dan bahkan menghancurkan kehidupan kita, dikala kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan berkata, diam, keluarlah, semua beban itu akan keluar. Kata-kata Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu terbukti. Yesus mampu menghardik. Kita juga masih mengingat bagaimana Yesus menghardik danau yang mengamuk ketika mereka berlayar bersama-sama murid.
Yesus mampu menghardik setan atau kuasa iblis. Danga dong nasetar patupa di bata di tengah-tengah ngulut tahun. Tuhan mampu menghardik kegalauan hatimu. Tuhan mampu menghardik kekhawatiranmu. Tuhan mampu menghardik kebimbanganmu. Bukankah banyak hal yang membuat hatimu gundah gulana, tidak tenang, pikiran kacau, tidak tahu mau kemana arah tujuan hidup ini? Tetapi Tuhan hadir untuk menghardik itu semua. Percayalah akan firman-Nya yang memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati jiwamu. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari kuasa dan belenggu si jahat. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita. Datanglah kepada Tuhan, nikmati kuasanya. Perkataan Yesus yang penuh wibawa itu, karena Dia menyampaikan dari keilahiannya, dari tabiatnya. Dia mengucapkan dengan kuasa rohnya. Dan itu yang mengajari kita untuk bersaksi di tengah-tengah hidup kita saat ini. Bagaimana kita orang percaya berbicara dengan bagus, bukan asal diungkapkan, bukan asal diomongkan, tetapi apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan lahir dari imannya. Gudangdo nuaingon gabi mago hadirionna alani pakatayonna. Gudangdo nuaingon gabi mago hadirionna ala sodibotobe madok sidohononna. Alai takasdo neng atusata marhite jami taon. Molo madok sido honom ho unang asal padok akan nabinotomi alai hatahum manahina nguluhommi hatahum manahina porsiammi. So tunggawi partuk Tuhan molo asal tadok hatatai ujungnya boy matu padohan ay nabuhadoi asal didohido hatana. Aina bohadoho asal didokodo hatam. Asal na amadoho, asal na ina doho, asal na perminggu doho, asal na Kristen doho. Alay naeng mahita pasahaton madok si dohonotta. Borhat siya kadiriotta nang makamuluhon porsea diwaso ni debata porsea dituhatai jala sudia kahatatai marojahan sian hapor siot. Urian itu hatta tusima hita ditugihon naing tatusi songodia pabahenan ni debata pos marohatta disude hata ni debata nauk tatangihon porsea mahita bisude hatani debata na mangalio pakirimo dihita atong rabdo tuhani mahita badalani sidalanata. Amin. Martang yang mahita debata manami para sirohana sumurung kodo muel ni pasu-pasu di hami kodo hanguluan nami gok waso do hatam na tu pature hangulu nami. Ajari kami Tuhan untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami semakin mampu kuat menghadapi
tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Jangan biarkan kami goyah rapuh, tetapi karena kami yakin akan kuasa firman Tuhan dalam hidup kami, kami mampu berjalan bersama Tuhan, melewati hari-hari hidup kami yang penuh tantangan. Dan begitu juga situasi yang kami hadapi sekarang ini, biarlah kami tetap berkemenangan bersama Tuhan. Walaupun kami sesaat beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami mampu mengambil hikmah di balik ini. Kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Lindungi, jagai, dahului dalam setiap langkah, perkataan dan tindakan mereka. Apabila ada jemaatmu yang jatuh sakit, Tuhan yang memulihkan, menguatkan, memberikan pengharapan. Oh, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Apabila ada yang berduka karena perpisahan, kematian, Tuhan yang menghibur, yang menguatkan bahwa di balik duka ada rancangan Tuhan yang indah. Kami juga berdoa buat seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada, yang mengalami pergumulan karena pekerjaan, karena masalah rumah tangga. Tuhan yang hadir dengan kuat kuasa-Mu, jagai mereka Tuhan. Kami berdoa yang bersuka cita karena ulang tahun, apakah itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah kami selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan. Seluruh hidup kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati juga gereja-Mu dimanapun hadir untuk bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Pelayan-Mu di dalam setiap pelayanannya, Tuhan hadir dan memberkati. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidupku, harta milikku,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan dengan mengandalkan kuasa-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Horas.